Pak Karyoto. Ya. Pak Kapolda, kami serahkan kepada aparat kepolisian. Kalau itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, tembakan mobil polisi. Kalau bisa tembak kaki mereka semua. Dan saya dukung. Bahasa saya begitu, tembak kaki mereka semua. Ya. Karena saya kutuk perbuatan itu. Walaupun seandainya mereka benar mereka itu anggota GRIB, tapi saya tidak mengakui mereka itu anggota GRIB dan belum terdaftar di DPC maupun DPD. Hanya cuma punya persoalan hukum, mau melarikan diri, mau berdiri di GRIB, nggak bisa. Kalau GRIB itu taat hukum. Saya pesan kepada anggota saya di seluruh Indonesia, apalagi minta-minta kepada masyarakat, apalagi bikin proposal, apalagi memeras orang. Itu pantangan buat saya. Saya tulis, walaupun orang preman, no. Nah, minta-minta, meras orang, bikin proposal tidak ada. Selama saya dikenal di Indonesia, itu pandangan buat saya. Jadi hukum harus ditegakkan untuk orang yang melanggar hukum. Mau mafia hukum, justru mafia hukum itu, teman-teman media, itu yang membahayakan negara ini. Saya kemarin habis kita kampanye Pilpres, setelah kita menang Pilpres, banyak orang-orang asing datang ke kantor saya. Orang China, orang India, orang Hong Kong datang. Mereka itu ditipu duitnya 150 miliar, 200 miliar, 300 miliar, ada yang 500 miliar. Ya. Bahwa mereka karena hukum ini kemandul, hukum ini nggak jalan. Ya. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat, benar ya? Nah. Saya ada di sini loh, saya sebenarnya nggak mau karena saya Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Bapak Presiden Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak, mau dimakzulkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan Pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso ngapain? Pak Sutioso itu nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udah lah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Nah ya kan, apa ini ormas? Ormas itu tidak ada yang merugikan negara. Ya, ormas itu anak bangsa, rakyat, anak dari masyarakat. Dari masyarakat menjadi ormas. Kalau memang mereka menaruh, tindak mereka berlaku benar ya. Bukan ormas harus ditumpas lah. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana dia dimuliakan? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak panas, datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah berbulan tahun, anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Edi Mulyani untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walautan tidak ada yang memainkan, kami pakai wajib diri karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Edi Mulyani harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka. Masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur. Dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya,
bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, kalian bertanggung jawab.